Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Kita akan lanjutkan cerita Firman yang pernah hilang selama 5 tahun di hutan Kalimantan. Seperti apa dia hilang dan bagaimana prosesnya bisa kembali lagi, kita akan ketahui bersama-sama. Jadi langsung saja kita lanjut ceritanya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Pada sepertiga malam, Mbah Minto meminta pada semua orang yang ada di sana untuk melaksanakan sholat malam, untuk berdoa, meminta hajat mereka, mengembalikan firman supaya terwujud. Setelah selesai sholat, Mbah Minto duduk bersila dan memejamkan matanya, sementara yang lain mengitarinya dengan membaca doa-doa dan ayat-ayat suci. Sukma Mbah Minto kemudian keluar dari raganya untuk menembus ruang dan waktu, menuju ke sebuah tempat yang ada di hutan Kalimantan. Dengan perantara Al-Fatihah dan menyebut nama Firman lengkap dengan bin ayahnya, Mbah Minto dapat mencapai tempat di mana Firman berada. Dia tiba di sebuah gerbang desa. Tampak gerbang tersebut terbuat dari kayu yang sangat kokoh dan terlihat mewah. Ketika Mbah Minto akan melangkahkan kaki masuk ke gerbang tersebut, tiba-tiba dia terpental ke belakang karena terdorong oleh sebuah kekuatan yang tak dapat ia lihat. Tidak lama kemudian, terdengar suara menggelegar. Disusul munculnya sosok hitam menyerupai manusia, dengan mata berwarna merah darah dan taring yang panjang. "Hei manusia, untuk apa kau datang ke sini?" "Aku datang ke sini untuk membawa pulang saudaraku yang ada di dalam sana." "Siapa yang kau maksud?" "Namanya Firman. Kau tidak akan bisa membawanya pergi. Biar bagaimanapun, aku akan membawanya keluar dari sini. Kalahkan aku dulu." "Untuk apa kau menahan bangsa manusia di tempat ini? Bukan urusanmu, makhluk rendahan." Kemudian makhluk mengerikan itu menghentakkan kakinya ke tanah, membuat seketika tanah ikut bergetar. Untuk melawannya, Mbah Minto mengeluarkan sebuah keris kecil dan melakukan kuda-kuda. Dalam sekejap, makhluk itu menyerang dengan pukulannya. Mbah Minto mengangkat kerisnya tinggi-tinggi. Lalu sebuah perisai gaib terbentuk menahan serangan dari makhluk tersebut. Tapi sepertinya, walaupun pukulan makhluk itu dapat ditahan dengan perisai gaibnya, tampaknya energi dari makhluk itu bisa menembusnya dan membuat Mbah Minto terpental ke belakang beberapa meter hingga memuntahkan darah kental. Melihat Mbah Minto mengeluarkan darah, makhluk itu semakin bernafsu untuk menyerang. Setelah mencium aroma anyir darah yang keluar dari tubuh Mbah Minto, "Darah, aku mau darah. Akan kulahap kau hidup-hidup." Secepat kilat sosok itu berlari ke arah Mbah Minto yang masih terkapar. Mbah Minto mencoba menghindar, namun sepertinya tidak akan sempat. Akhirnya Mbah Minto pun hanya bisa pasrah. Tapi sebelum makhluk itu sempat menyentuh Mbah Minto, tiba-tiba ada selarik cahaya putih yang mengarah kepadanya, membuat makhluk itu terpental ke belakang. Sosok itu bangkit dan memandang ke sekitar untuk mencari tahu dari mana arah datangnya sinar putih yang menghempaskannya. Di ujung jalan, dari kabut yang menebal, datang seorang pemuda memakai sarung dan peci hitam. Melihat itu, sosok hitam itu mengalihkan serangannya ke arah pemuda tersebut. Namun, dengan sekali hentakan kaki dan takbir, makhluk itu kembali terpental. Sementara itu,
Mbah Minto mencoba bangkit dan memulihkan energinya. "Siapa pemuda ini?" batin Mbah Minto menerka-nerka. Pemuda itu mendekat dan mengucap salam pada Mbah Minto. "Assalamualaikum, Mbah." "Waalaikumsalam." "Mari, Mbah, sampean masih kuat kan?" "Iya, Le. Kamu ini siapa? Kok bisa di sini?" "Ngobrolnya nanti aja, Njih, Mbah." Mereka berdua kemudian bersiap untuk menghadapi makhluk yang kali ini sudah berada di hadapannya. Pertarungan pun dimulai. Mbah Minto dan pemuda itu berinisiatif menyerang lebih dulu. Keris dalam genggaman Mbah Minto terlihat menyala seperti diselimuti cahaya merah yang berkobar, kemudian mengarahkan ke bagian kiri tubuh makhluk tersebut. Namun sosok itu berhasil menghindar, tapi tidak semudah itu, karena secara tak terduga si pemuda muncul dari belakang dan menghantam kepala makhluk itu hingga terpental dan berteriak kesakitan. Tapi makhluk itu kembali berdiri. "Kurang ngajar kalian!" Tiba-tiba tanah mulai bergetar dan terlihat tubuh makhluk itu diselimuti asap putih yang lama-lama berubah semakin pekat dan menghitam. Matanya pun terlihat semakin merah di balik asap yang menghitam. "Bah, sebaiknya kembali saja ke raga sampean. Ini sangat berbahaya. Cepetan, Bah." "Tapi bagaimana denganmu?" "Tenang saja, Mbah, biar ini jadi urusanku." Mbah Minto menjadi ragu untuk pergi meninggalkan pemuda itu karena dia merasa ini adalah masalahnya. "Kok malah bengong, Mbah? Buruan, sebelum terlambat." Iya, Le, hati-hati." "Oh iya, Mbah, 1 minggu dari sekarang temui aku di Kudus ya." "Iya, Le, Assalamualaikum." Di rumah Pak Slamet, Mbah Minto terbatuk dan membuka matanya. Sukmanya pun telah kembali ke raganya. Mbah Minto tiba-tiba terhuyung hampir terjatuh. Yono yang ada di belakangnya pun langsung menangkap tubuh Mbah Minto, sementara Pak Slamet membawakannya segelas air putih. Mbah Minto pun meminum air itu hingga habis dalam 1 teguk. "Alhamdulillah." "Jadi gimana, Mbah?" Tanpa menjawab, Mbah Minto menggelengkan kepala yang menandakan bahwa dia telah gagal. "Jadi Mbah tadi sudah sampai di mana Nak Firman dibawa." "Terus bagaimana, Mbah?" "Mbah tidak bisa masuk ke dalam desa itu. Desa itu dijaga oleh sosok dengan kekuatan besar. Si Mbah juga sempat bertarung dengan sosok itu. Malah hampir saja aku dimakan oleh sosok itu hidup-hidup." "Memangnya sosok apa itu, Mbah? Kok ngeri banget?" "Mereka yang di sana menyebutnya dengan Mariaban." "Mariaban? Kayak pernah dengar." "Oh iya, betul, Mbah. Aku baru ingat. Sosok itu juga mampu menirukan bentuk manusia dan jumlahnya banyak sekali. Aku pernah sekali bertemu di hutan dan mendengar cerita dari orang yang pernah melihatnya. Ada beberapa tempat lain termasuk belakang mesku yang kutempati di sana." Tapi Mbah, bagaimana sampean bisa selamat dari sosok itu?" "Alhamdulillah, ada seorang pemuda yang menyelamatkanku. Dia memintaku menemuinya di Kudus 1 minggu lagi. Entah apa yang akan disampaikan pemuda itu." Pada pagi harinya, Yono pun mengantarkan Mbah Minto untuk pulang ke Pasuruan, sementara Pak Slamet melakukan aktivitas seperti biasanya. Tampaknya Marni juga sudah mengikhlaskan sang suami jika memang sudah tidak bisa kembali, karena memang apa yang dialami Firman di luar batas kemampuan manusia. Di tempat lain, Yono dan Mbah Minto yang sudah tiba di depan rumah Mbah Minto tiba-tiba dihardik oleh istri Mbah Minto yang bernama Mbah Siti. "Tunggu, Mbah, kalian ini habis dari mana?" "Dari saudaranya Yono." "Lah kok banyak yang ngikutin kalian? Tunggu sebentar." Mbah Siti terlihat kembali masuk ke dalam rumah, lalu keluar lagi
sambil membawa garam dan menaburkannya ke depan serta sudut-sudut rumah. "Wes, ndang ngalih kabeh kowe. Minggato teko kene. Hus, hus." "Ah, Mbah Siti ini kayak ngusir ayam aja." "Hus, kamu juga diam. Pulang dari jauh, harusnya cuci muka dan membasuh kaki." "Lawang masuk rumah aja belum?" "Sudah, kalian cepat wudhu sana." Setelah maghrib, Yono, Mbah Minto, dan Mbah Siti mengobrol santai sambil menikmati kopi dan rokok di teras rumah, sekalian membahas permasalahan hilangnya Firman. Tiba-tiba Mbah Siti angkat bicara. "Abah, aku punya saran. Bagaimana kalau sembelih kambing buat tukar tumbal?" Gimana yo? Apa itu bisa menyelamatkan Firman?" "Ya bisa saja, tapi bisa juga tidak. Dicoba aja Mbah, siapa tahu berhasil." Mbah Minto sedikit berpikir sejenak. "Iya Mbah, dicoba saja." "Ya sudah, biar nanti malam aku coba ke sana lagi dan bernegosiasi dengannya." Pada malam harinya, Mbah Minto kembali merogoh sukmo dan melesat menuju ke tempat yang didatanginya kemarin malam. Baru saja menapakkan kaki ke tanah, tiba-tiba angin bertiup dengan kencang, dan sosok makhluk yang biasa disebut Mariaban itu kembali datang di hadapan Mbah Minto. "Hei manusia, untuk apa kau datang ke sini lagi?" "Aku datang ke sini ingin bertemu rajamu." "Apa yang kau inginkan?" "Aku ingin memberikan penawaran supaya melepaskan saudaraku yang bernama Firman." Sesaat sosok itu terdiam. "Apa yang akan kau tawarkan?" "Hal yang menarik bagi rajamu tentunya." "Baiklah." Tidak lama kemudian, sebuah iring-iringan pasukan datang bersama sesosok manusia bertubuh gagah namun wajahnya berbulu lebat. "Aku ingin memberikan penawaran untuk menukar orang yang bernama Firman." "Apa yang akan kau tawarkan?" "Seekor kambing dan ritualnya." Baiklah, tapi aku mau kambing hitam dengan garis putih melingkar di perutnya, dan harus kau lakukan di malam 1 suro." Mbah Minto sedikit kaget dan bingung karena permintaannya tidak sesuai dengan apa yang ada di angan-angannya, karena yang dimaksud bukanlah kambing biasa, melainkan kambing kendit. "Bagaimana? Apa kau sanggup?" "Baiklah, aku terima." Setelah negosiasinya selesai, Mbah Minto pergi dan melesat kembali ke tubuhnya. Di kamarnya, Mbah Minto kembali membuka mata, kemudian beristirahat untuk memulihkan tenaga. Pada pagi harinya, ditemani kopi dan singkong rebus yang masih hangat, Mbah Minto berbincang dengan Yono tentang hasil negosiasinya tadi malam. "Si Mbah semalam sudah bernegosiasi dengan mereka." "Oh iya Mbah, terus bagaimana?" "Mereka setuju atas penukaran tumbal, tapi kambing yang dia minta berbeda." "Beda bagaimana Mbah? Kambing kan sama aja," kata Yono sambil menyeruput kopi miliknya. "Mereka minta kambing kendit." "Kambing kendit?" "Iya, kambing hitam dengan garis putih melingkar di perutnya." "Kira-kira gampang atau susah Mbah carinya?" "Tentu saja susah. Kalaupun ada, harganya selangit." "Apapun itu bukan masalah Mbah, yang penting nyawa Firman selamat." Mbah Minto pun mengambil singkong rebus dan memasukkannya ke mulut lalu mengunyahnya. "Baiklah, kita akan melakukannya di malam 1 suro, yang berarti besok malam." Apa enggak terlalu cepat Mbah?" "Tidak, memang itu persyaratannya." "Habiskan kopinya, ikut aku ke pasar, kita cari kambing itu." "Baik Mbah."
Setelah menghabiskan singkong dan kopi, mereka berdua ke pasar hewan guna mencari kambing tersebut. Namun setelah mencari sampai 5 pasar hewan, mereka tidak menemukan kambing yang diinginkan. Barulah di pasar yang ke-6, Mbah Minto melihat kambing yang dimaksud, lalu mendekati penjualnya yang sedang berbincang dengan seseorang. "Berapa Pak kambingnya?" 50 juta Mbah. Kemudian orang yang mengobrol dengannya tadi langsung menyahut, "Loh, piye toh sampeyan iki? Tadi sampeyan jual ke aku 80 juta. Kok ke bapak ini 50 juta sih? Gimana ini?" "Waduh, keceplosan. Maksudku 80 Pak." "Jadi berapa yang benar harganya? 50 apa 80? 80 juta Pak." "Loh Pak, tadi aku duluan yang beli, kok dikasih orang lain?" "Bukan gitu Pak, bapaknya juga tanya harga kambing, ya tak kasih tahu." "Wes lah, gini aja, kambing ini saya beli 100, gimana? Gak pakai lama langsung kasih ke saya." Mendengar tawaran 100 juta, mata Pak Sumo sebagai pemilik kambing kendit langsung hijau. "Waduh, 100 juta. Ya wes lah, deal," ucap penjual kambing sambil menjabat tangan. Upaya untuk membeli kambing kendit pun harus gagal lagi, lantaran sudah keburu dibeli orang dengan harga yang fantastis. Dengan langkah gontai, Yono mengajak Mbah Minto untuk mencari warung karena tadi belum sempat sarapan. Sesampainya di warung, Yono langsung memesan 2 piring nasi pecel. Sambil menunggu pesanan datang, dia menelpon Pak Slamet dan menceritakan tentang upayanya menyelamatkan Firman dengan cara menumbalkan kambing kendit. Dan ternyata tanpa dia duga, Pak Slamet sudah lama memilikinya. "Maksud Bapak punya gitu kambing kenditnya?" "Iya Le, Bapak sudah punya lama sekali." "Ya udah kalau gitu Pak, aku juga akan segera pulang. Assalamualaikum." "Iya, hati-hati di jalan." "Waalaikumsalam." "Bah, Pak Slamet ternyata punya kambing kendit dan kita harus ke sana." "Iya, tapi habiskan dulu sarapannya." Setelah makan, mereka berdua langsung menuju rumah Pak Slamet dengan mengendarai sepeda motor. Namun selama perjalanan, Mbah Minto merasa ada aura negatif yang mengelilinginya, seolah mereka sedang diawasi. Sampai tiba-tiba, roda motor Yono terpleset membuat motornya oleng dan terjatuh. Untungnya Yono dengan gesit mengarahkan motor ke bahu jalan supaya tidak menabrak kendaraan lain dan berakibat lebih fatal. Mereka berdua pun jatuh di rerumputan yang ada di pinggir jalan tanpa mendapat luka yang serius. "Ini namanya melepaskan kepala tapi menahan ekornya." "Maksudnya Mbah?" "Tampaknya sosok itu mencoba menghalangi kita mendapatkan kambing kendit." "Ya sudah Mbah, kalau gitu ayo kita cepat jalan." Sebelum lanjut jalan, Mbah Minto membacakan doa-doa, kemudian meniupkannya ke air yang ada dalam botol, lalu menyiramkannya merata pada motor. Singkat cerita, mereka berdua sampai di rumah Pak Slamet, dan saat itu juga langsung mempersiapkan ubur rampai yang dibutuhkan untuk ritual nanti malam, seperti bunga 7 rupa, kemenyan, serta beberapa minyak misik. Sehabis maghrib, para tetangga berdatangan untuk melihat prosesi yang akan dilakukan oleh Pak Slamet. Mbah Minto kemudian menyiram kambing tersebut dengan air dan bunga 7 rupa sambil membacakan sesuatu. Setelah selesai, Mbah Minto menyembelih kambing tersebut dan meletakkan kepalanya di atas nampan yang sudah diisi dengan bunga serta ubur rampenya. Sementara di tempat lain, Firman yang saat itu berbaring di atas ranjang tiba-tiba terbelalak matanya dan terbangun lalu melihat ke sekitar ruangan. Kepalanya terasa sangat sakit dan muncul bayangan tentang anak dan istrinya di kampung. Namun tidak lama, sakit di kepalanya mereda, berganti rasa rindu yang amat sangat kepada keluarganya. Di tengah kegundahan hatinya, Ningsih yang saat itu sudah menjadi istrinya masuk ke kamar dan duduk di samping Firman untuk bermanja-manja. Diciuminya Firman
dipeluk dan menyandarkan kepalanya di pangkuan Firman. Firman sangatlah bahagia hidup bersama Ningsih. Ini kubuat nama asal aja ya, karena Firman pun tidak ingat atau mungkin tidak mau menyebut nama-nama asli mereka. Firman pun dengan lembut membelai rambut istrinya itu dan mengelus perutnya, karena saat ini Ningsih sedang mengandung anaknya. Di tempat itu mereka hidup selayaknya manusia, menjalani rumah tangga pun seperti halnya orang-orang pada umumnya. Setelah Ningsih tertidur, perlahan Firman bangkit dan keluar kamar menuju ke teras rumah. Di sana dia merenung karena tersadar dan teringat dengan istri dan anaknya. Sedang lelap dalam lamunannya, Firman dikagetkan dengan kehadiran seorang pria tua dengan rambut putih seluruhnya. Dia adalah ayah dari Ningsih. "Anakku, Firman, aku tahu apa yang sedang kau pikirkan." Bapak, raja kami telah mengizinkanmu untuk pulang kembali ke duniamu. Sekarang kau boleh memutuskan untuk tinggal atau pulang." Firman terdiam dan bimbang, tapi ternyata tanpa mereka ketahui, Ningsih terbangun dan mendengar perbincangan mereka. Ningsih pun keluar dan berbicara. "Kau dulu sudah berjanji akan melupakan hidupmu dan semuanya sebagai syarat menikahiku, kan? Dan sekarang aku menuntut janji itu, walaupun aku tidak bisa memaksamu untuk tetap tinggal dan tidak pulang." Firman kembali terdiam. Saat itu dia begitu gelap mata dan pikiran, dikarenakan terpikat oleh kecantikan dari Ningsih hingga membuat janji yang membuatnya tidak bisa meninggalkan tempat tersebut. Karena sesungguhnya orang yang sudah dengan sukarela berikrar tinggal di sana, dia tidak akan bisa pulang kembali, kecuali raja yang akan menyuruhnya pulang. Satu sisi dia sangat rindu dengan keluarganya. Satu sisi lagi, saat ini Firman sangat mencintai Ningsih yang sedang hamil anaknya. "Aku akan menepati janjiku. Aku tidak akan kembali meskipun raja mengizinkanku." "Ya sudah, kalau memang itu pilihanmu, Bapak tidak melarangnya." Pada akhirnya, ritual penukaran tumbal itu sia-sia, dikarenakan Firman sendiri yang tidak ingin meninggalkan tempat tersebut, meskipun sudah diingatkan tentang keluarganya di kampung halamannya. 3 hari setelah ritual tersebut, Yono dan yang lain menunggu kabar dari Kalimantan. Siapa tahu Firman ditemukan setelah mereka melakukan ritual penukaran tumbal. Namun tampaknya mereka harus kecewa, karena tanda-tanda keberadaan Firman tidak juga dapat mereka ketahui. Pagi itu, Mbah Minto baru ingat bahwa dia punya janji dengan pemuda yang ditemuinya kala di alam gaib untuk bertemu lagi di kota Kudus, walau dia belum tahu di mana tempat pastinya. "Yon, aku baru ingat, kita itu punya janji." "Janji apa, Mbah?" "Anak muda yang kuceritakan kemarin." "Oh, ke Kudus ya, Mbah?" "Iya, Yon." "Ya sudah, ayo Mbah, aku antar." Mereka pun berangkat menggunakan mobil Yono. Perjalanan menuju Kudus bisa dikatakan lancar dan aman-aman saja. Mereka pun tiba di Gapura Selamat Datang kota Kudus ketika sore hari. "Kemana lagi kita, Mbah?" "Masjid Menara Kudus." "Oke, Mbah." Yono kemudian mengarahkan kendaraannya menuju tempat yang dimaksud oleh Mbah Minto. Masjid Menara Kudus merupakan salah satu masjid tua di Pulau Jawa yang menjadi saksi sejarah terjadinya akulturasi antara budaya Jawa, Hindu, dan Islam. Masjid yang dibangun oleh Ja'far Shodiq atau lebih dikenal sebagai Sunan Kudus pada tahun 956 Hijriah tersebut memiliki bentuk yang unik. Bentuk menaranya mirip dengan candi. Di samping menara yang menjadi pusat perhatian, masjid itu juga memiliki keunikan lain. Salah satunya, pintu gapura yang berbentuk menyerupai gapura candi-candi di Bali atau kerap disebut Kori Agung. Uniknya, selain berada di depan, gapura itu juga terdapat di dalam ruang utama ibadah. Menurut sejarah,
Gapura tersebut merupakan sisa gerbang dari masa awal masjid. Gerbang itu dahulu dikenal dengan nama Lawang Kembar alias Pintu Kembar. Seperti halnya masjid-masjid kuno di Jawa, Masjid Menara Kudus juga menerapkan metode soko guru dengan 4 tiang utama penyangga bangunan dan soko rawa dengan 4 tiang pendamping. Soko guru ini belum diganti sejak renovasi pada tahun 1918. Di dalam area masjid, tepatnya di bagian belakang, terdapat kompleks pemakaman. Disinilah Sunan Kudus beserta para ahli waris dan tokoh-tokoh lainnya dimakamkan. Oleh karenanya, masjid ini dikategorikan sebagai masjid ziarah dalam daftar cagar budaya. Menara Masjid Kudus saat ini menjelma sebagai tujuan wisata religi umat Islam. Masjid ini selalu ramai dikunjungi wisatawan dari dalam dan luar negeri. Tak ayal lagi, keberadaan masjid ini telah memberikan dampak real kepada dinamika perekonomian masyarakat sekitar. Sesampainya di sana, Yono langsung memarkirkan kendaraannya lalu turun. Mbah Minto terlihat berbenah dengan menggunakan sarung dan kopiah. Yono pun mengikutinya. Mereka lalu berjalan menuju makam. Sesampainya di sana, Mbah Minto dan Yono duduk di belakang orang-orang yang ramai berziarah ke makam Waliullah. Yono melihat ke kanannya yang tidak jauh darinya. Di bawah bangunan kecil yang atap gentingnya terbuat dari balik kayu, ia melihat ada seorang pemuda yang khusyuk membaca tahlil. Yono melihat ada hal berbeda dengan pemuda tersebut, namun ia tak begitu memperdulikannya. Yono memilih ikut serta membaca tahlil. Setelah selesai, Mbah Minto dan Yono keluar makam dan menunggu azan asyar berkumandang. "Bentar Mbah, cari makan dulu aja yuk, lapar ini." "Ya sudah, ayo." Sebenarnya Mbah Minto juga melihat pemuda itu yang berjalan menuju masjid, tapi dia sedikit ragu apakah benar itu pemuda yang dicarinya. Akhirnya Mbah Minto pun menerima ajakan Yono untuk mencari makan. Setelah Yono dan Mbah Minto menghabiskan makanannya, ia segera menuju ke masjid dikarenakan azan asar berkumandang. Setelah sholat asar selesai, Mbah Minto celingukan untuk mencari-cari pemuda yang dimaksud. "Mbah, dari tadi aku nggak menemukan anak yang sampean cari." "Si Mbah juga belum menemukannya, Yon. Ini Mbah masih mencarinya." "Apa anak itu bisa dipercaya?" "Ya, positif saja. Semoga saja benar." Mereka lalu keluar masjid dan duduk di teras sambil membenahi sepatu dan akan berjalan lagi untuk mencari pemuda yang dimaksud. Ketika Yono memasang tali sepatunya, ada seorang anak muda menghampirinya. Perawakannya tegap, kulit tubuhnya coklat sawo matang. Dengan memakai peci hitam, baju koko putih, sarung hitam, serta memakai tas selempang, dan jaket biru disampirkan di tasnya. Pemuda itu menghampiri Mbah Minto. "Assalamualaikum Mbah," kata pemuda itu sambil mencium tangan Mbah Minto. "Waalaikumsalam," jawab Mbah Minto sambil menerima salam dari pemuda tersebut. "Siapa ya?" Yono bangkit dan ikut menjabat tangan pemuda itu. "Siapa Mbah?" "Si Mbah juga tidak tahu, tapi kayak kenal." "Saya Rama Mbah, akhirnya kita berjumpa juga." "Rama? Yang si Mbah temui kemarin?" "Nggih Mbah." "Bukannya waktu itu si Mbah lihat kamu kelihatan putih bersih?" "Ah, si Mbah ini masa nggak tahu, itu kan wujud sukma Mbah." "Ayo Mbah, Mas, duduk dulu," kata Rama sambil mempersilakan duduk di teras masjid. Mereka bertiga pun duduk bersama dan melanjutkan perbincangannya. "Ini beneran aku Mbah." Iya, si Mbah tahu." "Nah, itu tahu." "Sebenarnya apa sih yang kalian omongin?" Yono yang dari tadi ikut mendengarkan tapi dia tidak mengerti maksud yang dibicarakan. Mbah Minto pun menceritakan perihal awal mula pertemuan dengan Rama.
Bukannya waktu itu Simbah cerita kalau orangnya itu putih bersih. Lah kok kamu hitam? Waduh, terus terang banget Mas. Tentu beda lah Mas. Aku ketemu Simbah kan dalam wujud sukma. Oh gitu ya. Haha, gak tahu saya. Ya sudah. Jadi gimana Ram? Gini Mbah, sebenarnya waktu itu saya sedang dilatih sama kakekku. Lalu kakek bilang bahwa ada seseorang yang butuh bantuan di alam gaib tersebut. Kakek hanya memberitahu bahwa orang itu harus diselamatkan. Dan waktu itu juga aku sudah bertemu dengan raja mereka di sana. Tapi raja itu mengatakan bahwa orang yang bernama Firman itu sebenarnya sudah menjadi warga sana, sebab dia sudah dengan sadar menikahi anak tetua di sana. Jadi ya sulit untuk bisa kembali ke dunia nyata. Apa itu berlaku untuk semua manusia? Ya belum tentu juga Mas. Kalau manusianya hanya memikirkan hawa nafsu saja, ya dia tidak akan kembali ke dunia ini. Tapi kalau ia menyadari kesalahannya dan diizinkan oleh raja setempat, insya Allah bisa kembali. Aku kok merinding ya dengernya, ucap Yono. Di dunia ini penuh cobaan Mas, termasuk godaan dari golongan jin dan syaitan. Mereka itu penuh dengan tipu muslihat. Apalagi kalau kita hatinya kotor. Wah, gampang banget Mas. Apalagi di tempat Mas bekerja. Di sana kita harus punya hati yang bersih. Tapi Ram, masalahnya kemarin malam kami juga sudah melakukan ritual penukaran tumbal guna menukar Firman dengan kambing kendit sebagai penggantinya. Tapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda dia ditemukan. Waduh Mbah, sampean ini keblinger. Jangan sampai kita menuruti kemauan sosok jin, apalagi sampai melakukan ritual dan melakukan persembahan. Ya namanya juga usaha Mas, bantah Yono pada Rama. Firman itu sebenarnya sudah terlepas. Tinggal firmannya saja, mau sadar atau tidak, mau pulang atau tidak. Itu semua saat ini tergantung dari keputusannya sendiri. Jadi, kalau dia tidak mau pulang, berarti kambing kendit kemarin sia-sia. Ya, nggak ada yang sia-sia Mbah. Toh daging kambingnya juga dibagi-bagi ke warga kan untuk dimakan. Anggap saja sedekah. Lah terus, gimana cara nolongin teman saya Firman supaya dia sadar? Tanya Yono yang penasaran. Aku juga nggak tahu Mas. Semoga aja dia diberikan kesadaran. Kita nggak bisa menolongnya kecuali dia sendiri yang berpikiran supaya kembali ke rumahnya sendiri. Wah, aku mohon Mas, selamatin temanku. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya teman Mas diberikan kesadaran. Ya udah ya Mbah, Mas Yono, saya pamit. Loh, tunggu. Sampean mau kemana? Udah ditunggu sama teman-temanku Mas. Lah terus urusan Firman gimana? Ya, yakin aja Mas, insya Allah dia akan pulang. Tapi aku nggak tahu kapan dia akan pulang. Udah ya Mas, Assalamualaikum. Setelah bersalaman, Rama berlari ke arah keramaian orang-orang yang seusianya. Yono dan Mbah Minto hanya menatap kepergian Rama. Hati mereka masih diliputi pertanyaan-pertanyaan yang menggelayut di pikirannya. Akhirnya, Yono dan Mbah Minto kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, ia menceritakan apa yang mereka alami. Pak Slamet dan keluarganya pun diminta untuk mengikhlaskan Firman. Begitupun dengan istri Firman. Dia diminta untuk melanjutkan hidup saja dan merelakan suaminya yang sudah punya kehidupan sendiri di alam lain. Oke, sampai di sini dulu cerita tentang hilangnya Firman di hutan Kalimantan. Seperti apa kelanjutannya, kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Terima kasih atas semua supportnya. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian.
Dan sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.